Serial Tips Rumah Tangga Bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Salah satu tips rumah tangga bahagia yang sangat penting adalah bagaimana kita berhias diri dengan akhlak yang mulia. Terutama kepada keluarga kita tercinta. Akhlak memiliki peranan yang sangat besar. Oleh karenanya Islam sangat perhatian kepada akhlak. Sampai-sampai Nabi SAW ketika beliau ditanya, amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia. Dan orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya, untuk kita berakhlak mulia kepadanya, adalah keluarga kita. Istri kita, anak kita, orang tua kita, kerabat kita. Sebelum yang lain. Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Dan saya adalah yang paling baik sama keluarga saya. Maka patokan akhlak yang baik adalah akhlak kepada keluarga. Jangan sampai kita sama orang lain baik, sama tetangga baik, sama teman baik, sama masyarakat baik, tapi sama keluarga sendiri nggak baik. Dan salah satu kiat untuk kita berakhlak baik, meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Makanya beliau mengatakan, dan saya adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarga saya. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW dipuji akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Ya, beliau adalah suri tauladan kita dalam segalanya. Bukan hanya dalam masalah akidah, bukan hanya dalam masalah ibadah, tetapi juga dalam masalah rumah tangga. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagi kalian. Makanya kalau kita ingin belajar bagaimana kita berakhlak baik sama keluarga, bagaimana kita sayang sama keluarga, bagaimana istilah orang romantis sama istri, belajarlah dari Rasulullah SAW. Jangan belajar dari drakor, jangan belajar dari sinetron, jangan belajar dari artis, bintang film. Semuanya bisa acting romantis karena dibayar. Tapi yang benar-benar sayang sama keluarga adalah Rasulullah SAW. Makanya kalau kita perlu meniru, tiru Rasulullah SAW. Kalau kita bahas nih secara detail bagaimana akhlaknya Rasulullah sama keluarga, panjang. Tapi setidaknya beberapa contoh akan membuktikan akan hal itu. Ya, misalkan Rasulullah SAW memanggil istrinya dengan panggilan cinta dan sayang. Beliau manggil Aisyah, ya Humairah, wahai wanita yang cantik jelita. Lihat bagaimana Rasulullah SAW pandai menyenangkan istrinya. Dia panggil dengan panggilan sayang, cinta, bukan dengan panggilan-panggilan yang melukai perasaan. Ya mungkin dia panggil wanita cerewet. Misalkan, wanita gembrot, tidak. Tapi dia panggil dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Yang kedua juga Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Aisyah juga, apabila beliau mau keluar rumah, mau ke masjid, beliau cium dulu istrinya. Maka ini juga salah satu contoh bagaimana sayangnya Rasulullah, romantisnya Rasulullah SAW. Disebutkan juga Rasulullah SAW pernah beliau makan dan minum itu dari bekas beliau menaruh bibirnya di mulut atau di bibir tempat Aisyah radhiyallahu anhu makan dan minum. Padahal beliau saat itu sedang haid. Tapi Rasulullah SAW tidak merasa jijik. Bahkan Rasulullah menunjukkan bagaimana kecintaannya, romantisnya kepada istrinya walaupun sedang haid. Dia taruh bibir Nabi SAW
di tempat Aisyah menaruh bibirnya di gelas tersebut. Di antara bukti romantisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengusap air mata Sofia, menghibur. Begitu juga seorang suami, kalau istrinya lagi galau, apalagi kalau misalkan lagi sakit atau misalkan lagi datang bulan gitu ya, hendaknya bagi kita untuk hadir bisa menggembirakan dia, menyenangkan dia, menghibur dia, karena itu bisa menyenangkan hati istri, menenangkan dia. Karena bagaimanapun seorang wanita juga butuh perhatian, butuh cinta dan kasih sayang dari suaminya. Di antara bentuk romantisnya Rasulullah SAW juga, beliau pernah balapan lari sama istrinya. Beliau pernah balapan lari. Di antara bentuk romantisnya Rasulullah SAW juga, Nabi SAW mengantar istrinya. Mengantar istrinya. Jadi kalau ada perlu istri kita, antar. Di antara bentuk romantisnya Rasulullah SAW, beliau pernah menjadikan pahanya sebagai tangga supaya Sofiyah istrinya naik unta. Masya Allah. Itu hanya beberapa potret contoh bagaimana romantisnya Nabi SAW. Jadi kalau kita pingin untuk romantis, pingin akhlak yang baik, contohlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi anugerah oleh Allah akhlak yang mulia, diberi keromantisan, kasih sayang, perhatian kepada pasangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.